Baik sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunia Sahabat Karet. Kesempatan yang baik ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang sahabat karet yang dikirim melalui YouTube di channel Dunia Sahabat Karet di komentar. Yang mengirim bernama Ayuwi. Saya tidak tahu apakah ini wanita atau pria. Kalau dilihat dari namanya Ayuwi, ini berarti wanita. Jadi saya panggil ibu atau saudari. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sejauh mana kepedulian pabrik karet ke petani? Ya, bukan ke agen atau supplier, tapi petani pemilik kebun. Memang kalau kita lihat petani itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah petani pemilik kebun. Contohnya seperti saya sebagai petani dan saya mempunyai kebun. Berarti saya pemilik kebunnya, petani pemilik kebun. Yang kedua adalah petani tapi tidak punya kebun. Artinya, misalnya saya pemilik kebun dan saya mengupahkan kepada orang lain untuk menderes karet tersebut. Berarti para petani yang menderes atau menoreh kebun tersebut, dia menoreh atau menderes kebun orang lain. Yang ketiga adalah petani perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Nah, jadi pertanyaannya, kalau pabrik pasti peduli kepada petani, tapi tidak secara langsung, karena sebuah pabrik tidak mungkin memperhatikan petani yang begitu banyak, begitu luas, karena pabrik juga punya keterbatasan, dan pabrik sifatnya adalah untuk memproses hasil dari para petani yang dikirim ke kebun. Tapi melalui apa? Sebuah pabrik karet itu peduli kepada para petani. Bapak, Ibu, dan sahabat karet semuanya, perusahaan karet atau pabrik karet itu dia tidak berdiri sendiri. Karena pabrik karet itu mempunyai asosiasi, namanya GAPKINDO, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia. Jadi seluruh pabrik karet di Indonesia, ya, besar dan kecil, semua itu tergabung di dalam GAPKINDO. Jika ada permasalahan yang mencakup secara global, makanya GAPKINDO yang menyelesaikannya. Tetapi jika permasalahan itu hanya internal perusahaan berupa perizinan dan lain sebagainya, itu cukup perusahaan langsung yang melakukannya atau melaksanakannya. Nah, sekarang GAPKINDO ini adalah perpanjangan tangan dari semua perusahaan karet. Jika ada bantuan ke petani dan sebagainya, ini semuanya diputuskan oleh GAPKINDO, oleh pengurus GAPKINDO. Jadi GAPKINDO ini mempunyai pengurus pusat yang kedudukannya di Jakarta, dan setiap daerah itu yang mempunyai lahan karet itu pasti ada perwakilan GAPKINDO-nya di sana. Contohnya kayak di Padang, di Pekanbaru, di sana juga ada GAPKINDO-nya. Dan di Kalimantan juga, tapi Kalimantannya agak unik karena satu GAPKINDO-nya mencakup 3 wilayah. GAPKINDO Kalsel Tank Team. Jadi GAPKINDO Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Itu tidak masalah sebenarnya, tapi yang penting adalah bahwa asosiasi ini atau GAPKINDO ini merupakan perpanjangan tangan dari semua perusahaan karet yang ada di Indonesia. Apakah ada bantuan kepada petani kecil berupa bibit, pupuk, dan sebagainya, itu nanti diputuskan oleh GAPKINDO, baik itu GAPKINDO pusat maupun GAPKINDO daerah. Tapi pada prinsipnya GAPKINDO maupun perusahaan karet pasti memperhatikan petani. Karena apa? GAPKINDO itu ada karena ada perusahaan karet. Perusahaan karet itu ada karena ada petani karet. Kalau kita balikkan, petani karet tidak ada, perusahaan karet tidak mungkin ada. Kalau tidak ada perusahaan karet, GAPKINDO tidak mungkin terbentuk. Itulah seperti itu. Makanya kita juga peduli terhadap para petani. Para sahabat karet tidak usah terlalu berpikir terlalu jauh, karena sekarang pemerintah melalui peraturan Menteri Pertanian itu nomor 38 tahun 2008 itu ada disebut dengan UPPB. Jadi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar atau karet kita. Jadi para petani kecil sebaiknya di daerah masing-masing itu membentuk UPPB yang tadi, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar. Jika para petani atau sahabat karet itu sudah tergabung di dalam UPPB, dia ada fasilitas. Fasilitasnya apa? Bantuan dari pemerintah, pembinaan, penyuluhan. Jika ada fasilitas dari UPPB, itu mereka dapat mempergunakannya. Misalnya mereka di sana ada penyuluhan dan bantuan dari pemerintah berupa asam semut dan mereka bisa mempergunakannya. Itu fasilitasnya cukup banyak. Jadi
para sahabat karet semuanya dapat lihat di ini. Ini adalah Permentan nomor 38 tahun 2008 tentang pedoman pengolahan dan pemasaran bokar atau bahan olahan karet. Di dalamnya terdapat totalnya adalah 6 bab, 39 pasal yang berisi tentang UPPB. Jadi saya membantu pemerintah dengan vlog ini agar para petani kecil yang ada, cobalah di daerahnya masing-masing membentuk UPPB. Usahakan untuk merekrut orang minimalnya 25 petani karet atau bisa juga 50. Kenapa? Karena dengan UPPB, dengan menghimpun orang yang lebih banyak, ketika ada bantuan, ada pembinaan, ada penyuluhan, itu memudahkan pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan, pembinaan, dan bantuan tersebut. Kalau petani secara terpencar, itu akan menyulitkan pemerintah. Dan belum tentu yang diberikan itu mereka gunakan untuk karet, tapi bisa digunakan untuk keperluan lain. Tetapi kalau UPPB itu tidak bisa, karena UPPB ini terdaftar. Jadi tidak bisa sembarangan mendirikan UPPB, dia harus terdaftar. Jadi setiap dari desa atau kecamatan, dari kabupaten, itu ada mereka daftarkan. Yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerahnya, didaftarkan. Seperti kita dari PT Karesyati, kita juga punya langganan dengan UPPB. Dan mereka setiap 1 minggu memasukkan karet ke kita, dan kualitas karetnya itu betul-betul besi. Kenapa? Karena di dalam UPPB itu ada bagian dari pemerintah, ada bagian penyuluhan, pembinaan, bagaimana untuk memproduksi bokar yang bagus, yang berkualitas, ya. Dan bantuan-bantuan itu pun mereka terima, dan berbagai fasilitas yang lainnya. Jadi tidak rugilah Bapak Ibu dan sahabat karetnya bergabung ke UPPB. Itu sangat gampang. Karena apa? Dengan bergabung di UPPB tersebut, itu di dalam aturannya itu juga ada pedoman tentang harga. Jadi dijamin Bapak Ibu tidak akan dibohongi oleh tengkulak ataupun lintah darat. Di sana sudah ada harganya, sudah dicantumkan bagaimana sistem penjualannya, harganya berdasarkan FOB seperti apa, itu semua sudah diterangkan dengan jelas. Yang jelas kalau Bapak Ibu silakan cari di Google dan kita lihat di aturannya, ketik saja itu Permentan nomor 38 tahun 2008 itu akan keluar, dan pelajarilah. Totalnya ada 39 pasal dan 6 bab, dan pelajari dengan seksama, baru nanti dirikanlah UPPB itu. Karena UPPB ini sangat membantu para petani kecil. Kalau misalnya mereka memproduksi, yang kemarin katakan di dalam vlog itu ada, mereka juga katakan bahwa para petani ini kerja setengah mati, ya, pagi-pagi sudah bangun, pergi deres, pergi norek karet, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apa yang harus dilakukan? Gabung dengan UPPB. Karena dengan UPPB itu, bergabung di sana, harganya itu sudah standar. Dan ingat, kalau kita sudah bergabung di UPPB, Bapak Ibu sebagai petani karet tidak boleh lagi menjual karet secara sendiri-sendiri atau masing-masing ke tempat penampungan karet, tetapi semuanya harus melalui UPPB atau Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar. Jadi UPPB ini ya kira-kira itu sejenis koperasi yang terdaftar secara hukum, berarti aman, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dan dengan pendapatan itu berarti para petani kehidupannya pasti akan berubah secara perlahan-lahan. Saya berharap kepada para petani dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang dimana ada lahan karetnya. Kalau para petaninya cukup banyak, cobalah bentuklah UPPB. Kalau di sana ada 25 petani, bentuklah walaupun dalam skala kecil. Kalau itu sudah terdaftar, pemerintah akan mengetahui bahwa di mana ada UPPB. Kalau akan mengucurkan bantuan, pembinaan dan penyuluhan kepada para petani itu akan lebih mudah. Yakinlah semua fasilitas itu akan dinikmati oleh para petani kecil. Karena karet ini merupakan salah satu komoditas penting dari Indonesia untuk sebagai penambah devisa negara. Dan saya yakin pemerintah pasti akan membantu Bapak Ibu sebagai sahabat karet kalau semua itu sudah tergabung di dalam UPPB. Kita juga di Kapuas itu ada
UPPB yang sudah menjadi langganan kita dari PT Karyajati cukup lama, dan kualitas karyanya itu betul-betul bagus. Karena apa? Di dalamnya sudah ada yang membina, ada yang menyuluh, dan juga ada yang membackup, memberi bantuan dana, yaitu dari pihak pemerintah. Sehingga para petani yang tergabung di dalam UPPB itu tidak kekurangan modal. Pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Saya berharap kepada para petani kecil, yang khususnya dengan modal yang sangat minim, bergabunglah ke UPPB. Tidak ada ruginya, pasti untung. Ya, jadi tak usah terlalu jauh dari perusahaan. Perusahaan pasti mempedulikan itu, dan bukan hanya perusahaan, tapi kita perusahaan dari asosiasi maupun pemerintah, termasuk para petani sendiri. Kita ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dengan ini ada bantuan dari pemerintah, kepedulian dari asosiasi, dari pabrik karet maupun dari pemerintah juga itu sendiri, itu akan membuat petani itu menghasilkan karet yang berkualitas, sehingga ketika kita jual ke pabrik karet itu akan menghasilkan uang yang cukup banyak. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan para petani kecil setelah nonton video saya ini itu bisa mencari tahu tentang apa itu UPPB. Itu gampang saja. Silakan Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya mendownload Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Permentan OT titik 140 8 2008 tentang pedoman pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet atau bokat. Dengan memahami ini, cara berpikir Bapak Ibu dan sahabat karet pasti berubah, karena dengan itu ada cara yang terbaik untuk maju dan untuk sukses. Dengan demikian, Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya sudah tidak perlu memikirkan modal lagi, karena dengan bergabung dengan UPPB yang sudah terdaftar dan terregistrasi, secara otomatis pemerintah pasti akan menyediakan pembinaan, penyuluhan, dan uang untuk bantuan ke UPPB tersebut. Ya, selamat membentuk UPPB di setiap daerah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudari atau Ibu Ayuwi yang telah memberikan pertanyaan. Sebab pertanyaan ini sangat bagus sekali. Ya, semoga Ibu atau saudara-saudari, ya, saya tidak tahu harus panggil apa, ya, karena namanya Ayuwi, tapi saya lebih berkiblat namanya ini wanita. Jadi saya katakan Ibu, ya. Kalau yang salah saya mohon maaf. Jadi semoga Ibu atau saudari bisa sukses, dan dengan demikian itu bisa membentuk UPPB di daerah Ibu, di daerah sana. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sukses, dan bahagia, dan tidak lupa akan menjadi orang yang luar biasa.